Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan untuk kita. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan kebanyakan manusia lalai darinya, as-sihhatu wal farah, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Kajian kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar pada kitab Nikah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita kaji hikmah disyariatkannya menikah, di antaranya untuk menjaga kemaluan dari perkara yang halal. Di antara hikmahnya untuk meraih sakinah, mawaddah warahmah. Demikian sifat kelemah lembutan antara suami dan istri. Di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga nasab serta mendekatkan kekeluargaan serta kerabat. Di antara hikmah dari menikah untuk menjaga nasab dan keturunan serta memperbanyak anak keturunan. Dan hikmah yang terakhir dalam kitab kita Al-Fiqh Al-Muyassar dalam rangka untuk menjaga akhlak agar tidak jatuh akhlaknya, agar tidak rendah akhlaknya. Jamaah rahimakumullah, kita masuk pada hukum menikah dan memilih pasangan. Yang pertama, hukum menikah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hukum menikah tidak sama antara keadaan seseorang dengan yang lain. Yang pertama, ada menikah itu wajib idza kana syakhsu yakhaf ala nafsihi min al-wuqu' fi zina. Kapan diwajibkan menikah? Jika seorang khawatir atas dirinya untuk terjatuh di dalam zina, dan orang ini mampu untuk menanggung kewajiban ataupun beban di dalam pernikahan, serta mampu untuk menanggung nafkah di dalam keluarga. Ini jamaah rahimakumullah, kapan wajib? Kalau sudah khawatir jatuh dalam zina dan ia mampu untuk segera menikah, mampu menanggung keharusan di dalam pelaksanaan pernikahan walimah, serta mampu untuk memberikan nafkah kepada calon istrinya. Maka yang seperti ini sudah wajib untuk menikah, karena nikah menjadi jalan untuk iffah, jalan untuk bisa menjaga diri dari terjatuh dalam zina. Nikah menjadi penjaga, penyelamat untuk tidak jatuh dalam perkara haram. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata sudah wajib tapi belum bisa menikah, fa'alaihi bisawm, hendaklah berpuasa. Wal yasta'fif, hendaklah mengambil sikap iffah, yaitu sikap menjaga diri, meninggalkan semua yang haram sampai Allah berikan kemampuan dengan keutamaan Allah. Ini jamaah rahimakumullah, ada yang sudah wajib untuk menikah. Dia seandainya belum dapat calon,
belum cocok misalnya, walaupun ini hendaknya di dalam pernikahan mempermudah diri. Ini jamaah rahimakumullah, dalam pernikahan jangan menyulitkan diri. Dia menyebutkan kriteria, syarat-syarat calonnya itu harus demikian banyak sekali sehingga memberatkan diri. Ini tidak dianjurkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, justru sebaliknya, hendaklah mempermudah diri, karena memang nikah itu mudah. Islam juga mempermudah. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunafiru. Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Kabarkan kabar gembira dan jangan ditakut-takuti. Inilah syariat Islam. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yusyadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang menyulitkan diri kecuali ia yang akan binasa. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini untuk mempersulit. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga urusan pernikahan permudah. Jangan dipersulit. Sehingga kalau memang benar-benar khawatir jatuh di dalam perkara kecil, jatuh dalam perkara haram, perkara zina, dan dia mampu untuk menanggung beban pernikahan, mampu untuk bisa memberikan nafkah, maka segera menikah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, khusus kita ayah bunda, ya kita sebagai kakek dan nenek, ya tentu anak-anak dan cucu-cucu kita semangati, arahkan dan bimbing agar jangan menunda-nunda nikah. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu menanggung beban pernikahan, segeralah untuk menikah. Segera untuk menikah. Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata belum bisa menikah, maka seorang yang sudah wajib menikah hendaklah banyak berpuasa sampai Allah berikan kemudahan untuk segera menikah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hukum yang kedua, menikah itu sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, siapa itu idza kana syakhsu dza syahwatin wa yamliku mu'nata an-nikah. Jika seseorang itu memiliki syahwat dan ia mampu untuk menanggung pernikahan, wala yakhafu ala nafsihi zina, dan ia tidak khawatir terjatuh dalam zina. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang disunahkan, dianjurkan untuk menikah. Kalau tadi wajib, yang kedua ini
dianjurkan, disunahkan untuk menikah seorang yang syahwatnya bergejolak atau memiliki syahwat, tapi ia mampu menahan diri, aman, tidak khawatir jatuh di dalam perkara haram, perkara keji dan zina, aman, dan ia mampu untuk menanggung beban pernikahan, maka yang seperti ini disunahkan untuk segera menikah. Sehingga bedanya dengan yang pertama, yang wajib, ini benar-benar khawatir kalau tidak segera menikah bisa jatuh dalam perkara zina, wal'iyadzubillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, nikah itu makruh baginya. Makruh, dibenci, tidak dianjurkan. Siapa ini yang makruh untuk menikah? Ghairu muhtaj ilaih, seorang yang tidak butuh untuk menikah. Adikuna ininan, ya, karena seorang inin, ya, inin ini impoten, ya, impoten, tidak bisa sama sekali menafkahi batin kalaupun punya istri. Au kabira, atau seorang sudah sangat tua sehingga memang sudah tidak mampu untuk menafkahi batin, ya, istrinya. Au maridun, atau sakit yang benar-benar menjadikan seorang tidak mampu memberikan nafkah batin untuk istri. La syahwata lahuma, orang-orang yang memang sudah tidak ada syahwat atasnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang seperti ini makruh untuk menikah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini makruh untuk menikah. Ya jamaah rahimakumullah, orang-orang seperti ini apakah ada jamaah? Ya, saya jumpai seorang pemuda laki-laki yang umur sudah, ya, di atas 25, sudah 30, ya, dari kemampuan Masya Allah, dunianya luas, kaya raya, ya, dari keluarga yang kaya raya, ya, tapi belum menikah. Ya, ketika beberapa kali ketemu saya selalu, ya, sarankan ayo segera menikah. Ya Ustaz, ya. Ketika jumpa dengan pamannya di kesempatan lain, Ustaz, itu ponakan saya memang, ya, dari kecil ada sedikit sakit, ya, sedikit sakit, sehingga memang urusan menikah kayaknya memang khawatir nanti tidak mampu, ya, khawatir tidak mampu untuk menikah, tidak mampu untuk, ya, mencukupi nafkah batin untuk istri, ya. Jadi keadaannya seperti itu saat ini. Oh, iya, kita tahunya, ya, badan sehat, ya, demikian wajar seperti yang lain, sehat, kelihatan biasa, tidak ada tanda-tanda yang lain, ya. Dan umur juga sudah, ya, di atas 25. Ternyata keluarga yang lebih tahu mengatakan sakit Ustaz. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Jadi ada sebagian memang belum menikah bisa jadi hukum yang ketiga ini, ya, makruh. Ya, makruh, khawatir kalau menikah justru memberatkan istri, ya, maka seperti ini makruh.
Tapi kalau yang seperti ini tetap nikah, jamaah rahimakumullah, tetap menikah sebagai bentuk ikhtiar, mungkin dengan menikah justru bisa sembuh misalnya. Tapi di awal memang disampaikan untuk istri bahwa keadaan suami seperti ini. Ya demikian bagaimana? Kalau calon istri ridho tidak masalah. Ini ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi yang seperti itu wajib untuk mengabarkan. Seandainya tidak mengabarkan setelah menikah kemudian ketahuan benar-benar tadi mohon maaf impoten misalnya tidak mampu menafkahi sama sekali, bagaimana? Itu hanya istri untuk meminta cerai. Karena tujuan besar dalam pernikahan adalah i'faf, untuk mencari sifat ifah, terjaga dari yang haram karena terpenuhi hak batin ini jamaah rahimakumullah. Sehingga itu ya boleh kalau ternyata ada mohon maaf cacat yang besar ya diketahui setelah menikah, dia kemudian tidak bisa menerima, maka boleh mengajukan cerai. Kalaupun tidak diceraikan oleh suami ada hak khulu ya kalau sebabnya memang syar'i. Ini jamaah rahimakumullah. Ya sama seperti ya kehidupan berkeluarga. Ya mungkin suami sakit berat ya, sehingga tidak bisa menafkahi sama sekali istri. Bagaimana yang demikian jamaah rahimakumullah? Ya istri mungkin dengan sifat tadi sayang, sifat ya wafa, sifat menjaga janji, menjaga kebaikan suami selama ini, ya kemudian mampu bersabar dengan seperti itu, dia mampu menerima dengan seperti itu, silahkan, itu lebih baik. Tapi kalau kemudian seperti itu mengkhawatirkan, khawatir karena tidak ada nafkah batin dari suami sehingga khawatir jatuh dalam zina, keadaan sulit seperti itu, maka boleh untuk meminta pisah, meminta cerai dari suaminya. Ini jawab rahimakumullah, ulama besar ya dikisahkan dia tidak punya anak ya dari istrinya, sehingga berlalu beberapa tahun keadaan demikian sampai kemudian menyampaikan kepada istrinya, apakah engkau bersabar bersamaku dengan keadaan seperti ini atau engkau ingin meminta pisah? Subhanallah, istri benar-benar mungkin ya berat keadaan seperti itu sehingga memilih untuk pisah. Dia kemudian Syekh ceraikan istrinya. Akhirnya pun ya mantan istri menikah dan Allah karuniakan anak ya. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi keadaan seperti ini kembali kepada pasangan ya. Kalau bersabar, mampu dengan seperti itu, alhamdulillah. Seandainya tidak juga, Islam memberikan solusi. Karena pernikahan itu untuk kebaikan, untuk banyak maslahat. Kalau ternyata maslahat tidak dicapai, mungkin dengan berpisah masing-masing mendapatkan yang terbaik ya jamaah rahimakumullah. Dan sering terjadi suami istri yang panjang waktunya belum punya keturunan kemudian memilih untuk berpisah. Setelah berpisah masing-masing menikah dan masing-masing punya keturunan. Ini juga terjadi ya jamaah rahimakumullah. Artinya dengan sebab seperti itu apakah boleh dia berpisah? Jawabannya boleh jamaah rahimakumullah kalau memang itu perkara dianggap perkara yang besar ya oleh masing-masing. Ini jamaah rahimakumullah keadaan makruh ya. Kalau tidak bisa menafkahi batin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yaitu memilih pasangan, memilih istri, memilih suami. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Ya, bagaimana fikihnya di dalam memilih pasangan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 dari kebahagiaan dunia. Al-mar'atu salihah, yang pertama istri yang salihah, suami yang saleh. Wal maskanul wasi', yang kedua tempat tinggal yang luas. Wal jaru salih, yang ketiga tetangga yang saleh. Wal markabul hani, yang ketiga kendaraan yang nyaman. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dia istri yang salehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqawah, dan 4 perkara dari kesusahan dunia. Al-jarusu, tetangga yang buruk. Wal mar'atu su, istri yang buruk, istri yang tidak salehah. Wal maskanu dhayyq, tempat tinggal yang sempit. Wal markab as-su, dan tunggangan yang buruk, yang tidak nyaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, istri salehah salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, istri salehah, tempat tinggalnya nyaman, tetangga orang-orang baik, kendaraannya nyaman. Alhamdulillah, ini nikmat dunia, kebahagiaan dunia yang Allah berikan untuk kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satunya yang kita bahas yaitu istri salehah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kadang ditanyakan jamaah, Ustaz, udah terlanjur, iya, istri saya mungkin belum salihah, bagaimana Ustaz? Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur pada Allah dalam semua keadaan. Mungkin kita juga dalam pandangan istri juga sama, kita suami yang kurang saleh, ya, sehingga memang sudah klop, ya, ini pasangannya, ya, sehingga apa, ya sadar bersama, ya sadari bersama, ayo istriku, kita perbaiki diri agar kita semakin baik, agar kita semakin soleh, agar agama dan akhlak kita semakin baik. Ayo semangat belajar ilmu, ayo kita amalkan, bimbing istri, ya, jangan ya langsung menuduh istri tidak salehah. Bolehkah cari yang lain Ustaz misalnya? Ya, ini jamaah rahimakumullah, jangan solusi cepat, ya, tapi bimbing dengan baik. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini biasanya yang sering ditanyakan setelah tahu hadis ini, bahwa kebahagiaan dunia itu istri salehah. Ya, jamaah rahimakumullah, sedih kalau istri saya tidak salehah. Ya, bagaimana? Ya, kurang lebih istri gambaran kita, ya, pasangan itu gambaran diri sendiri. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang bersama dengan agama temannya, maka lihatlah siapa temannya. Artinya kalau itu teman saja agamanya sama, akhlaknya sama, bagaimana dengan istri, ya, kurang lebih, ya, jamaah rahimakumullah. Sehingga kalau ingin tadi salehah, ya, kita juga suami harus saleh, semangat untuk berilmu, semangat mengamalkan ilmu, ya, semangat untuk salat malam, ya, puasa sunnah, semangat untuk
ya tanda-tanda kebaikan, kuatkan menghatamkan Al-Quran, ya membaca Al-Quran, demikian seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, semua itu kita kaji ya, sehingga terus kita berilmu dan terus kita amalkan, insya Allah kualitas keluarga kita insya Allah seperti yang kita inginkan, seperti yang kita dambakan insya Allah. Tapi catatannya ini jemaah rahimakumullah, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, ya, maka kunci kebahagiaan adalah al-mar'atus salihah, seorang istri yang salihah. Kunci kebahagiaan adalah az-zawjus salih, seorang suami yang saleh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami untuk selalu istikharah dalam semua urusan. Kama yu'allimuna suratan minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan surat dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, istikharah, ya, dalam asar disebutkan ma khaba man istakhar, tidak akan merugi orang-orang yang istikharah. Ya, tidak akan merugi orang-orang yang istikharah. Maka dalam memilih pasangan tadi jangan lupa untuk istikharah. Bolehkah diulang? Boleh. Dalam pembahasan salat, ya, salat istikharah, sekali belum mata, ulang lagi, kesempatan lain, kesempatan berikutnya ulang lagi, sampai kemudian hati mantap, ya, bismillah saya maju, bismillah saya menerima, bismillah saya melamar, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah dengan istikharah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.